Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Pada rekan-rekan mahasiswa sekalian, sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, saya mengucapkan selamat merayakan Natal kepada rekan-rekan mahasiswa yang merayakannya, dan selamat tahun baru untuk kita semua. Semoga di tahun 2023 ini kita dapat melakukan hal yang jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Baik, rekan-rekan mahasiswa sekalian, kali ini kita sudah masuk ke minggu 14, di mana materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah dampak digital governance terhadap kinerja organisasi. Baik, ketika kita berbicara digital governance, berarti kita berbicara sebuah pergeseran, sebuah perubahan, di mana aktivitas organisasi, aktivitas kita sehari-hari yang dulunya minim sekali melibatkan teknologi, saat ini dengan perkembangan zaman yang begitu pesat, mau tidak mau kita harus melibatkan teknologi dalam aktivitas kita sehari-hari. Pun seperti itu dalam organisasi. Organisasi juga dulu masih minim sekali menggunakan atau melibatkan teknologi, saat ini mau tidak mau kita harus dipacu, harus melibatkan teknologi untuk menunjang kinerja atau pekerjaan kita dalam sebuah organisasi. Baik, sebenarnya teknologi informasi itu apa sih? Nah, ini yang harus kita pahami. Pertama, kita coba bagi dulu ketika kita berbicara digital, berkaitan dengan digital berarti kita berbicara terkait dengan teknologi informasi atau IT tadi. Nah, untuk teknologi informasi sendiri, di sini ada beberapa ahli yang menyampaikan pendapatnya. Di antaranya yang pertama Kadir dan Triwahyuni, di sini dia menyampaikan bahwa teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu bekerja dengan informasi dan melakukan tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Kemudian yang kedua ada Henry dan Abbas Sunari. Di sini menyampaikan bahwa IT governance merupakan usaha mensinergikan peran IT dan governance dalam mencapai sasaran dan tujuan organisasi, di mana IT fokus pada teknologi, sementara governance fokus pada tata kelola. Nah, di sini Henry dan Abbas Sunari ini dia sudah mengungkapkan pendapat yang lengkap ya, di mana dia menyampaikan bahwa digital governance atau IT governance ini merupakan sinergi antara IT dengan governance, di mana IT dia fokus pada teknologinya, sementara governance dia fokus pada tata kelola pemerintahannya, seperti itu. Jadi bagaimana ketika kita berbicara digital governance, bagaimana kita mensinkronkan tata kelola pemerintahan ini yang kemudian diaplikasikan dalam sebuah teknologi sehingga dapat diakses, dapat dinikmati oleh masyarakat lebih luas dengan jauh lebih mudah. Kemudian kita masuk kepada teknologi digital. Di sini menurut Ria Setiawan, teknologi digital merupakan pengumpulan data, melakukan pemrosesan data, manajemen data, pengendalian data, dan penghasil data. Kemudian teknologi digital juga mendukung fungsi penyediaan informasi bagi pihak manajemen serta sebagai sarana pendukung untuk kegiatan operasional. Kemudian Wilkinson sini mengemukakan bahwa teknologi digital memiliki keunggulan online dan real time. Nah, kemudian governance digital itu apa sih? Kalau kita berbicara governance digital, di sini kita dapat mendefinisikannya sebagai penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi masyarakat, baik itu dari urusan bisnis serta hal-hal yang berkenaan dengan pemerintahan, e-government, kemudian dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, maupun administrasi publik. Tujuannya jelas untuk meningkatkan efisiensi internal dalam menyampaikan pelayanan publik atau proses pemerintahan secara demokratis. Ya, jadi di sini governance digital kita bisa artikan bahwa bagaimana pemerintahan ini memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan teknologi yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan secara real time tadi. Jadi tidak perlu lagi misalnya apa ya? Kita tidak perlu lagi menunggu kantor atau instansi itu buka baru kita bisa mendapatkan informasi. Tetapi kita bisa mendapatkan informasi secara real time walaupun kantor atau instansi itu belum buka misalnya. Kemudian kita masuk kepada pengertian organisasi. Karena kita membahas dampak digital governance tadi terhadap kinerja organisasi, maka kita harus tahu organisasi itu apa sih.
Jadi sini Dimok dalam Sedarmayanti atau dikutip oleh Sedarmayanti di sini mengemukakan bahwa organisasi merupakan perpaduan secara sistematis daripada bagian-bagian yang saling ketergantungan berkaitan untuk membentuk suatu kesatuan yang bulat melalui kewenangan, koordinasi, dan pengawasan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ya, jadi kalau mungkin kita selama ini belajar tentang teori organisasi, organisasi itu bisa didefinisikan yang secara dasar adalah terdiri dari dua orang atau lebih dan memiliki tujuan. Nah, itu yang secara sederhana. Nah, di sini Dimok dia menyampaikan bahwa organisasi ini ternyata bukan hanya terdiri dari dua orang atau lebih tadi, tetapi dia secara sistematis terus memiliki kewenangan dan ada koordinasi serta pengawasan di dalam kelompok tadi seperti itu. Kemudian Dimok juga mengemukakan bahwa sebuah organisasi harus memiliki tiga unsur dasar. Yang pertama, ada orang-orang di dalamnya atau sekumpulan orang. Kemudian ada kerjasama, dan yang ketiga ada tujuan yang ingin dicapai. Jadi sebuah organisasi itu harus ada sekumpulan orang. Nah tadi dua orang atau lebih. Kalau satu orang kita tidak bisa katakan itu sebuah organisasi. Karena ketika hanya satu orang maka di dalamnya tidak akan ada kerjasama. Tujuan mungkin ada tetapi tidak ada kerjasama dan koordinasi tadi. Makanya di sini Dimok mengungkapkan bahwa unsur dasar dari organisasi itu ada tiga. Sekumpulan orang, kerjasama, dan tujuan yang ingin dicapai. Walaupun ada sekumpulan orang tetapi tidak ada kerjasama di dalamnya, tidak bisa dikatakan sebagai sebuah organisasi karena pasti tidak akan ada koordinasi di dalamnya seperti itu. Kemudian ketika tidak ada kerjasama, tidak ada koordinasi, maka unsur yang ketiga tidak akan tercapai. Tujuan yang ingin dicapai ini kita akan memiliki tujuan masing-masing ketika tidak ada kerjasama atau koordinasi di dalam sebuah organisasi. Makanya ketiga unsur ini harus terpenuhi. Ada sekumpulan orang, ada kerjasama, kemudian ada tujuan yang ingin dicapai. Kemudian selain tiga unsur tadi, di sini Dimok mengemukakan juga bahwa organisasi itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Adanya suatu kelompok yang dapat dikenal dan saling mengenal. Tidak mungkin dalam sebuah organisasi satu sama lain tidak saling mengenal. Nah, ini akan repot, maka koordinasi tadi tentunya tidak akan ada kerjasama tadi. Kemudian yang kedua, adanya kegiatan yang berbeda-beda tetapi satu sama lain saling berkaitan yang merupakan kesatuan kegiatan. Nah, ini jelas. Jadi ketika kita berbicara organisasi, ada bidang-bidang, mereka mempunyai tupoksi, masing-masing bidang tersebut, tetapi tujuannya sama, hanya sebagai pembagian tugas, supaya tujuan itu akan lebih mudah dicapai ketika ada pembagian tugas yang jelas seperti itu. Sehingga tidak ada nanti namanya tumpang tindih antara satu dengan yang lain seperti itu. Jadi ada yang ketika ada tumpang tindih maka akan ada yang terabaikan dan ada yang dikerjakan dengan komposisi yang berlebihan atau kita kenal mungkin organisasi itu dengan apa ya struktur organisasi yang gemuk misalnya seperti itu. Jadi satu pekerjaan bisa dikerjakan hanya beberapa orang tapi dikerjakan oleh banyak orang sehingga memperlambat tadi pencapaian tujuan itu. Tidak efektif dan efisien juga tentunya. Kemudian yang ketiga adanya kewenangan koordinasi dan pengawasan. Jelas dalam sebuah organisasi itu harus ada kewenangan. Dalam artian ada pimpinan organisasi sehingga semua bisa diarahkan, bisa satu komando untuk mencapai tujuan. Karena ketika ada banyak komando, ada banyak suara yang dominan, maka jalannya organisasi ini akan sangat sulit atau pencapaian tujuan pun akan jauh lebih tidak jelas seperti itu. Maka diperlukan adanya kewenangan, adanya satu komando. Kemudian ada koordinasi dan pengawasan. Ketika membuat sebuah kebijakan, mengimplementasikan sebuah kebijakan, tentunya harus ada koordinasi dan pengawasan. Apakah implementasi itu sudah sesuai dengan yang ditentukan atau belum, seperti itu. Kemudian ada tujuan yang ingin dicapai, pasti. Setiap organisasi harus memiliki tujuan, karena ketika tidak memiliki tujuan, maka tidak jelas nanti goals-nya dari sebuah organisasi ini apa, seperti itu ya. Nah, kemudian ada kinerja. Di sini ada beberapa ahli yang menyampaikan terkait definisi kinerja, di antaranya Nur Hayati Hasibuan dan Prawiro Sentono, di mana sini Prawiro Sentono menyampaikan bahwa kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan
moral maupun etika. Nah, kinerja organisasi harus seperti itu. Jadi masing merupakan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi, tetapi tidak mengabaikan tadi, tidak melanggar hukum dan harus sesuai dengan moral maupun etika. Kemudian kinerja organisasi publik di sini dapat diartikan bahwa kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang ditetapkan. Kemudian kinerja dapat diartikan sebagai sebuah pencapaian hasil. Kinerja organisasi dapat dilihat dari tingkat sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian selanjutnya, informasi kinerja organisasi juga dapat dijadikan alat evaluasi apakah kinerja organisasi telah sejalan dan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Jadi kalau bisa kita simpulkan di sini bahwa kinerja organisasi publik itu bisa dijadikan indikator tolak ukur untuk melihat apakah sebuah organisasi ini sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai aturan yang ditentukan, dan sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan di awal atau tidak, seperti itu. Jadi kalau mau kita lihat ini sebagai tadi monitoring, sebagai indikator untuk melihat sejauh mana kinerja atau apa yang dilakukan oleh organisasi sejauh ini, seperti itu. Nah, Kumoro Tomo yang dikutip oleh Pak Solong di sini juga menyampaikan pedoman untuk penilaian kinerja sebuah organisasi publik di sini dia membagi menjadi 4. Yang pertama ada efisiensi, kemudian efektivitas, keadilan, dan daya tanggap. Efisiensi ini jelas, jadi menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik dalam mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi, serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis. Jadi jelas, dalam organisasi publik, dalam membuat sebuah kebijakan atau tindakan, kita jangan terlalu idealis, dalam artian jangan terlalu sempurna. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena ketika suatu program, suatu tindakan, suatu kebijakan terlalu sempurna, terlalu idealis, maka akan mempersulit ketika implementasinya. Mengapa seperti itu? Karena terkadang sesuatu yang idealis dan tanpa memperhitungkan sumber daya atau kemampuan yang dimiliki organisasi tersebut, maka akan sulit diimplementasikan. Contoh misalnya, ketika kita mau membuat program yang begitu sempurna, sementara budget atau keuangan dari organisasi tersebut tidak bisa mengcover itu, atau sumber daya manusianya tidak mampu untuk mengimplementasikan program tersebut. Nah, ini tentunya akan menghambat implementasi tadi, atau bahkan tidak akan berjalan sebuah kebijakan atau program tadi. Dan pada akhirnya itu akan berakhir di atas meja saja, seperti itu. Jadi, sebuah program, sebuah tindakan, sebuah kebijakan yang baik adalah yang sesuai dengan kemampuan dari organisasi tersebut. Sehingga pada saat implementasinya tidak terjadi hambatan seperti itu. Jadi semua bisa dijalankan dengan baik. Namun hal ini bukan berarti bahwa kita tidak boleh melakukan atau membuat sebuah program atau kebijakan yang baik, tidak. Tetapi bagaimana kita harus mencoba merasionalitaskan antara kemampuan dengan program yang akan dilakukan, seperti itu. Kemudian yang kedua, efektivitas. Efektivitas ini tercapainya tujuan dari organisasi tersebut. Hal ini berkaitan dengan rasionalitas teknis, nilai misi, tujuan organisasi, serta fungsi agen pembangunan. Nah, ini jelas sebenarnya tidak jauh beda dengan seperti tadi. Jadi, ketika kita membuat sebuah program yang terlalu idealis, kita tidak mempertimbangkan kemampuan atau sumber daya yang dimiliki oleh organisasi tersebut, maka implementasinya tidak akan efektif, seperti itu. Bisa jadi programnya ini terlalu sempurna misalnya, tapi uangnya tidak ada. Otomatis pada saat implementasi akan ada kekurangan, pengurangan spek, dan lain-lain, seperti itu. Maka kualitas dari sebuah program atau kebijakan itu pun nanti akan prematur, seperti itu, akan tidak optimal. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, keadilan. Berkaitan dengan distribusi alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik. Ini jelas ketika sebuah organisasi, terutama yang di bidang pelayanan, tentu harus
mengutamakan aspek keadilan, di mana semua keadilan sini kita bukan 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 diartikan bukan diartikan semua harus sama tidak, tetapi semua harus sesuai dengan kebutuhannya. Karena adil itu tidak harus sama, tetapi harus sesuai dengan kebutuhan. Jadi di mana dia bisa ketika melakukan pelayanan, dia bisa mempertimbangkan urgensitasnya, di mana yang harus didahulukan dan di mana yang bisa digeser di posisi kedua prioritasnya seperti itu. Jadi harus melihat urgensitasnya untuk menentukan prioritas pelayanan tadi seperti itu. Kemudian daya tanggap. Daya tanggap terhadap kebutuhan vital masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Ini jelas. Seperti tadi, tidak jauh beda dengan aspek keadilan tadi. Jadi bagaimana daya tanggap dari aparatur ini atau anggota organisasi pelayanan publik ini, dia melihat kebutuhan dari masyarakat itu seperti apa. Kemudian dia bisa tanggap untuk menangani atau mengatasi menjawab permasalahan masyarakat tersebut. Karena ketika kita berbicara sebuah kebijakan, kita berbicara sebuah program, marwah utama atau nilai dari utama sebuah kebijakan atau program itu adalah menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Makanya ketika kita membuat sebuah program dalam sebuah layanan kepada masyarakat, tujuan utamanya adalah menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Jadi kita harus peka, kemudian organisasi publik itu juga harus peka bagaimana apa kebutuhan masyarakat, apa permasalahan masyarakat sehingga dicarikan solusi secepat mungkin dan sebaik mungkin. Nah, kita berbicara IT governance. Di sini apa sih fungsi atau peran dari IT governance itu? Di sini ada kurang lebih ada empat indikator yang menyatakan bahwa IT governance ini penting untuk diaplikasikan terutama dalam pelayanan pelayanan publik, organisasi publik tadi. Di mana yang pertama ada manajemen kinerja. Manajemen kinerja ini kita bisa mengatur bagaimana cara kerja, mengatur bagaimana beban kerja dalam suatu organisasi. Sehingga kualitas dari kerja atau kinerja organisasi tersebut dapat sesuai dengan apa yang ditentukan seperti itu. Contoh, misalnya kami dosen ini memiliki beban kinerja dosen. Kita ada aplikasi namanya Sister. Jadi BKD atau beban kinerja dosen tadi di situ ada indikator-indikatornya di dalam Sister apa yang harus kita penuhi, apa yang harus dipenuhi oleh dosen selama 1 semester misalnya. Jadi di situ dosen harus memenuhi standar pengajaran, kemudian ada penelitian, ada pengabdian dan penunjang. Ini harus terpenuhi. Ketika ada satu poin saja atau satu indikator tidak terpenuhi, maka BKD dosen ini akan merah dan itu akan berdampak pada nanti mungkin tertundanya sertifikasi dosen, kemudian ada hal-hal lain untuk kenaikan pangkat seperti itu bisa bisa menjadi indikator supaya dosen ini terpacu. Oh iya, tapi ketika kita belum melibatkan IT, mungkin ada kompromi di situ. Oh, misalnya ini kinerja dosen pada semester ini belum belum terpenuhi. Oh ya bisa disusulkan berikutnya. Tetapi ketika kita sudah melibatkan teknologi di sini, sudah tidak ada kompromi. Ketika kita punya standar tidak terpenuhi, maka itu akan langsung merah seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada manajemen risiko. Dengan melibatkan teknologi ini kita bisa dapat memprediksi risiko apa yang akan terjadi ketika kita membuat sebuah program atau ketika kita membuat sebuah kebijakan. Bagaimana caranya? Kita bisa melakukan survei secara online. Di mana dulu ketika masih dilakukan manual survei, mungkin kita harus turun ke lapangan dan lain-lain untuk terjun kepada masyarakat. Tetapi sekarang kita bisa menjangkau itu dengan teknologi. Contohnya misalnya ada survei kepuasan dari suatu organisasi. Entah itu dilakukan periodenya tergantung dari organisasi tersebut, bisa 1 tahun, bisa 6 bulan, atau jangka waktu yang ditentukan dari organisasi tersebut. Tetapi dengan adanya teknologi ini bisa jauh lebih mudah, sehingga kita bisa mempercepat dalam pengambilan keputusan tadi, kebijakan ini seperti apa atau melakukan perbaikan. Selanjutnya adalah penjajaran bisnis, di mana di sini IT governance ini berperan penting dalam penjajaran bisnis, di mana ketika pemerintah memiliki proyek
baik itu dalam pembangunan maupun pelayanan, yang memerlukan kontribusi atau bantuan dari pihak lain bisa melempar proyek tersebut ke publik melalui IT governance tadi, di mana dengan hal tersebut pemerintah ataupun masyarakat juga memiliki banyak pilihan seperti itu. Jadi masyarakat bisa memilih kira-kira mana layanan mana yang bisa mereka pilih. Kemudian terkait dengan proyek tadi, proyek pembangunan, akan ada banyak investor, kemudian ada konsultan juga di bidang yang yang bekerja di bidang proyek tersebut bisa bisa mengirimkan proposal sesuai spesifikasi. Kemudian pemerintah juga memiliki banyak pilihan dalam artian untuk menentukan konsultan mana atau investor mana yang bisa memberikan keuntungan bagi proyek tersebut seperti itu. Jadi kita ketahui bersama bahwa ketika kita berbicara proyek publik, proyek pembangunan publik, maka di situ ada banyak dana yang memang berasal dari masyarakat sehingga harus dipergunakan sebaik mungkin, sehingga memang kejelian pemerintah dalam memilih investor atau konsultan dalam proyek ini sangat diperlukan. Makanya ketika melibatkan IT governance ini sangat membantu, sehingga ketika ini dilempar publik, ada banyak proposal yang dikirimkan, pemerintah tinggal memilih, oh kira-kira mana yang bisa memberikan keuntungan bagi publik seperti itu. Selanjutnya kita berbicara tentang teknologi informasi, kita berbicara tentang digital governance. Tentunya perubahan itu harusnya memberikan sebuah kemudahan kepada masyarakat. Tujuan dari perubahan tadi dari manual kemudian menggunakan teknologi dalam pelayanan publik, tentunya tujuannya adalah supaya mempermudah masyarakat. Seperti itu. Jadi kita berbicara kemudahan pengguna ini, ada beberapa indikator yang harus terpenuhi oleh teknologi yang akan digunakan oleh pemerintahan. Yang pertama adalah mudah dipelajari. Teknologi itu harus mudah dipelajari bahkan oleh masyarakat yang tidak memahami teknologi. Jadi ketika mungkin masyarakat awam dia membuka, oh ini seperti ini, akan mudah seperti itu. Jadi tutorial, kemudian bisa dilengkapi dengan tutorial tadi, kemudian teknologi itu mudah digunakan, kemudian ada terkendali. Terkendali ini jelas ketika kita berbicara kemudahan, bukan berarti mudah itu dengan secara bebas digunakan seperti itu, tetapi terkendali. Ada pengawasan, kemudian ada aturan-aturan yang memang ditetapkan untuk penggunaan teknologi tersebut. Kemudian ada jelas dan dapat dimengerti, ada fleksibel, menjadi terampil, mudah untuk digunakan. Ini sudah jelas. Jadi ketika teknologi itu digunakan untuk pelayanan publik, harus bisa mengakomodir seluruh lapisan masyarakat. Karena kita ketahui masyarakat kita tidak semuanya memahami teknologi. Jadi bagaimana teknologi itu harus dirancang sebaik mungkin dan mudah dipelajari oleh masyarakat. Sehingga layanan atau informasi yang diberikan oleh pemerintah itu dapat diakses dengan mudah, dapat dipahami dengan mudah, dan dapat dilaksanakan dengan mudah oleh masyarakat seperti itu. Baik, ketika kita berbicara tentang dampak digital governance terhadap kinerja organisasi, ketika kita berbicara dampak, tentunya ini akan menjadi dua sisi mata pisau, teman-teman. Kalau kita bisa mengartikannya seperti itu, karena pasti dalam sebuah kebijakan, sebuah perubahan, tentunya akan ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya sudah kita bahas dari awal tadi, beberapa dampak positif di antaranya yang pertama ya, pelayanan yang jauh lebih baik kepada masyarakat. Kalau dilakukan saat ini kita bisa menikmati pelayanan publik secara online misalnya. Kita tidak perlu mengantri di instansi tersebut ketika kita mau melakukan administrasi, pengurusan administrasi. Misalnya di kecamatan bisa melakukan pendaftaran untuk besok misalnya teman-teman besok mau mengurus administrasi seperti KTP, KK dan lain-lain, tidak perlu lagi mengantri, tapi bisa dilakukan secara online. Misalnya untuk pengambilan nomor antrian seperti itu atau pengisian data secara online. Kemudian tinggal datang nanti ke instansi atau ke catatan sipil itu tinggal untuk mengeprint dan lain-lain. Tetapi untuk pengisian data dan lain-lain bisa dilakukan secara online. Nah, ini bisa bisa menghemat waktu. Seperti itu juga. Kemudian berikutnya
peningkatan hubungan pemerintah, masyarakat, dunia usaha bisa secara transparansi. Jadi dengan adanya teknologi ini semua bisa diakses, masyarakat bisa mengakses informasi, kemudian baik itu di dunia bisnis maupun usaha tadi bisa mengakses persyaratan apa misalnya mereka mau mendirikan usaha, kemudian ada hal-hal apa yang harus dipenuhi. Informasi-informasi ini bisa diakses secara online sehingga tidak perlu lagi datang ke organisasi tersebut, terjadi penumpukan di sana, memakan waktu dan lain-lain seperti itu. Jadi hubungan pemerintah dengan masyarakat ini bisa bisa intens seperti itu. Kemudian yang ketiga, pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang lebih mudah diperoleh. Nah, ini sudah jelas. Jadi segala informasi apapun itu, misalnya program, kebijakan dari pemerintah bisa diperoleh dengan mudah oleh masyarakat melalui platform-platform media digital tadi seperti itu. Kemudian pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien, koordinasi pemerintahan dapat dilaksanakan lebih cepat. Ini sudah jelas. Jadi ketika dulu masih bersifat manual misalnya, koordinasi atau koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini masih harus pergi ke pusat. Misalnya pemerintah yang di daerah, contohnya misalnya kami yang di Papua, pemerintah daerah ini harus koordinasi ke pemerintah pusat, harus ke Jakarta dan lain-lain. Tetapi saat ini sudah bisa dilakukan secara online. Banyak sekali platform yang digunakan, bisa media rapat online dan lain-lain seperti itu. Kemudian penyampaian laporan juga bisa disampaikan secara online seperti itu. Kemudian terwujudnya integrasi sistem administrasi pemerintahan melalui jaringan sistem informasi antar instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Akses ke semua data dan teknologi informasi, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik. Ini sudah jelas seperti tadi teman-teman. Jadi integrasi sistem administrasi pemerintahan ini sudah sudah harus dibentuk sehingga semua terintegrasi seperti pelaporan kinerja, kemudian laporan apapun dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat tidak perlu lagi dilakukan secara offline, dalam artian harus ke Jakarta sana untuk melaporkan kinerja, melaporkan segala macam tindakan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, tidak lagi harus dilakukan secara offline seperti itu. Jadi bisa dilakukan secara online dengan tadi sistem administrasi pemerintahan tadi, dengan syarat harus semua sudah terintegrasi seperti itu. Jadi ketika ini sudah terintegrasi pasti akan jauh lebih mudah seperti itu. Kemudian sebagai pendorong bagi pemerintah untuk mengantisipasi hal-hal baru dan meningkatkan kinerja serta pelayanan terhadap realisasi good governance. Sarana yang membantu proses monitoring, sarana memperluas informasi dan data yang dapat menciptakan transparansi dalam pengambilan keputusan, membantu melaksanakan tugas dengan pemanfaatan teknologi. Ya, jadi ini sudah jelas ketika governance digital tadi diterapkan dengan baik dan fasilitasnya itu sudah mendukung, tentunya ini akan berjalan sangat mudah. Dalam artian bisa dimanfaatkan dalam berbagai aspek kegiatan pemerintahan. Contohnya monitoring misalnya. Seperti tadi, kalau dari Kementerian Pendidikan contohnya misalnya ya, dari Kementerian Pendidikan atau Kemenristek-Dikti itu melakukan monitoring terhadap kinerja dosen dengan tadi ada aplikasi namanya Sister. Jadi situ ada BKD, beban kinerja dosen. Jadi semua sudah ada indikatornya. Semua harus terpenuhi oleh dosen sehingga monitoringnya dilakukan dari aplikasi tersebut. Ketika ada yang tidak sesuai indikator yang harus terpenuhi, ada yang belum terpenuhi, maka akan diberikan sanksi tentunya seperti itu. Jadi keputusan itu akan diambil, membantu untuk mengambil keputusan secara cepat. Jadi ketika memang sudah tidak memenuhi, langsung diberikan sanksi seperti itu. Jadi pertimbangan pengambilan keputusannya akan jauh lebih cepat. Kemudian ada dampak negatif. Nah, dampak negatif ini seperti kita ketahui bersama bahwa akan membuka peluang kejahatan cyber yang merusak sistem ICT dalam e-government. Kita ketahui bersama beberapa waktu lalu bahwa ada terjadi kebocoran data. Kemudian ada juga terjadi spionase dan lain-lain. Nah, ini mengapa? Karena akses kita begitu mudah, sudah mulai bebas, sudah begitu mudah diakses oleh masyarakat luas sehingga ada peluang tadi kejahatan-kejahatan cyber ini. Kemudian yang kedua, tidak semua orang melek teknologi. Ini juga jadi satu kendala SDM kita. Memang kendala di Indonesia ini dari berbagai aspek adalah SDM kita. SDM kita masih masih minim sehingga untuk penerapan teknologi ini
masih agak berat di beberapa daerah pelosok, misalnya di Papua pun seperti itu. Ada daerah pelosok yang memang masyarakatnya belum 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 melek melek teknologi. Ah, ini jadi tugas tugas atau PR utama bagi kita semua, bukan hanya pemerintah, bagi kita semua, bagaimana kita bisa memberikan memberikan pengetahuan kita, mencoba mengajak mereka, memberikan pembelajaran kepada mereka supaya bisa bisa apa ya, bisa bisa memanfaatkan teknologi sebaik mungkin seperti itu. Jadi sejauh ini apa ya, ketika kita membuat sebuah program tidak hanya sebatas mengimplementasikan program tersebut, tetapi yang terpenting adalah bagaimana adanya pendampingan kepada masyarakat seperti itu, sehingga program tadi bisa berjalan dengan baik. Masyarakat juga yang tidak tahu menjadi tahu, kemudian yang tahu bisa menerapkan itu secara bijak seperti itu. Kemudian masalah yang ketiga atau dampak negatif yang ketiga adalah biaya yang sangat besar. Jadi fasilitas untuk menerapkan digital governance ini tentunya membutuhkan biaya yang sangat besar, terutama kepada daerah-daerah yang aksesnya sulit dijangkau. Seperti contoh di pedalaman-pedalaman misalnya. Ketika kita mau memasang fasilitas teknologi di sana, tentunya biaya aksesnya pun mahal. Nah, ini jadi pertimbangan juga. Kita kembali kepada tadi, organisasi tadi harus mempertimbangkan cost dan benefit tadi. Apakah dia jauh lebih besar modalnya daripada manfaatnya atau seperti apa? Itu harus menjadi pertimbangan besar. Jadi memang biaya ini menjadi satu pertimbangan dan bisa menjadi dampak negatif seperti itu. Ketika biaya yang sangat besar akan sulit dicapai, maka nanti ada sebagian daerah yang sudah bisa menikmati teknologi atau digital governance ini, sementara sebagian daerah masih belum bisa menikmati atau belum bisa mengimplementasikannya, tentu akan jadi hambatan tersendiri seperti itu. Kemudian yang keempat, kurangnya privasi negara karena kerahasiaan tidak dijamin akibat teknologi yang semakin canggih. Tadi kita berbicara dampak positif, akan ada banyak informasi dari pemerintah yang bisa diakses oleh masyarakat. Jadi semakin canggih teknologi, maka akan semakin canggih juga dampak negatifnya seperti itu. Contohnya tadi adanya spionase, kemudian adanya kebocoran data. Nah, hal-hal ini menjadi apa ya? Menjadi dampak negatif bagi bagi kita semua tentunya. Karena spionase, maka keamanan negara pun tidak dapat dijamin seperti itu. Kerahasiaan negara di sini dikatakan bahwa kerahasiaan negara sudah tidak dapat dijamin karena teknologi semakin canggih seperti itu. Nah, hal-hal ini tentunya akan menjadi pertimbangan juga dalam penerapan digital governance. Tetapi kalau kita berbicara sebuah perubahan, tentu tadi seperti saya sampaikan di awal bahwa seperti mata pisau pasti akan ada dampak positif dan dampak negatifnya. Bagaimana kita menghadapi itu, bagaimana kita merespon itu, tentunya dengan adanya dengan kita memprediksi oh ini dampak negatifnya, maka kita pemerintah bisa bisa mengantisipasi itu. Contohnya mungkin memperkuat dengan pertahanan ICT-nya seperti itu, pertahanan sistemnya sehingga meminimalisir atau menghilangkan peluang-peluang kejahatan cyber tadi seperti itu ya. Nah, kemudian untuk pengembangan dan implementasi program IT governance ini ada beberapa indikator yang harus terpenuhi. Pertama, harus menetapkan dewan pengurus dan pimpinan eksekutif dalam panitia program pengimplementasian dan berkelanjutan. Nah, ini sudah jelas. Jadi memang harus dibentuk dulu timnya seperti apa, kemudian dia memiliki panitia programnya atau yang akan mengimplementasikannya seperti apa, dan program ini harus bersifat berkelanjutan. Tata kelolanya harus jelas karena ketika tidak program ini hanya bersifat sementara, tentunya hanya akan menghabiskan biaya tadi. Dampaknya pun hanya dinikmati sementara seperti itu. Jadi memang kalau program ini harus bersifat berkelanjutan. Kemudian indikator yang kedua harus mempersiapkan diri dan memunculkan best practice. Persiapan ini tentu banyak. SDM-nya harus kita siapkan, fasilitasnya harus kita siapkan, kemudian memunculkan best practice tadi ya, kita bisa mencontoh mungkin dari negara-negara lain yang sudah menerapkan digital governance ini seperti apa, bisa mengantisipasi tadi, kita bisa bisa memprediksi resikonya seperti apa, kemudian kita bisa menetapkan program atau cara yang cocok untuk
penerapannya kita ini seperti apa gitu. Kemudian yang ketiga, pasar IT governance dan nilai diusulkan kepada organisasi serta dikomunikasikan tujuan dan sasarannya. Selanjutnya, membangun, mengadopsi, mengintegrasi, mempengaruhi, sesuaikan, dan munculkan model best practice yang ada saat ini, membuat landasan kerja dan standar untuk membuatnya bekerja untuk organisasi. Ciptakan integrasi antara landasan kerja IT dengan peta kebijakan untuk organisasi. Nah, ini sudah jelas tadi. Ini saya rangkum saja indikator ketiga dan keempat ini. Jadi segala sesuatunya ketika tadi kita sudah mempersiapkan diri dan lain, kita membuat rencana, kemudian rencana itu harus dikomunikasikan tujuan dan sasarannya seperti apa, kemudian harus dibuat landasan kerjanya, dan semua itu harus diintegrasikan sehingga tercipta sebuah peta kebijakan untuk organisasi tadi. Jadi apa yang akan dilakukan, kemudian ketika sudah ada peta kebijakan ini, maka akan tahu langkah-langkah yang akan dilakukan seperti apa dan indikator ketercapaiannya seperti apa. Itu. Kemudian selanjutnya mendukung organisasi dan individu untuk mensertifikasi area komponen IT governance. Contohnya manajemen proyek, keamanan informasi, kualitas dan lain-lain. Nah, ini sudah harus dipertimbangkan ini ketika ketika kita akan membangun atau mengembangkan sebuah program IT governance, tentunya harus menjamin keamanan informasi tadi. Kemudian kualitas dari layanannya itu seperti apa, kualitas dari teknologinya harus terjamin seperti itu sehingga akan meminimalisir kejahatan cyber tadi seperti itu. Kemudian kerahasiaan data juga bisa 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 terjamin keamanannya. Kemudian mengimplementasikan suatu kebijakan governance dan proses skalabilitas dan fleksibel. Utilitas teknologi seperti jalan melandai untuk memperlancar perjalanan serta meningkatkan hasil IT governance. Ya, jadi itu tadi teman-teman syarat untuk pengembangan implementasi program IT governance yang secara efektif tadi memang kita harus mempersiapkan diri kita, mempersiapkan fasilitasnya, kemudian mempersiapkan rencana dan lain-lain sehingga pada saat implementasi program ini atau governance digital ini tentunya akan berjalan dengan baik, meminimalisir kesalahan-kesalahan, meminimalisir kejahatan cyber tadi, sehingga pengguna layanan ini merasa aman. Tidak takut lagi datanya bocor, tidak takut lagi adanya spionase dan lain-lain seperti itu. Sehingga memang program ini sesuai tujuannya itu mempermudah layanan kepada masyarakat, mempermudah akses masyarakat juga, bukan menjadi sebaliknya menjadi bumerang kepada pemerintahan, menjadi lahan untuk pencurian data dan lain-lain seperti itu. Jadi ketika kita kembali lagi kepada tema utama yaitu bagaimana dampak governance digital terhadap kinerja organisasi, sudah jelas sangat berdampak baik itu secara positif maupun negatif. Tentunya sebenarnya kalau kita manfaatkan dengan baik, ini akan berdampak positif terhadap kinerja organisasi, di mana pembagian tugas, indikator kinerja masing-masing personil dalam organisasi tersebut juga sudah jelas, sehingga penilaiannya juga akan jelas, dan itu akan memacu bagaimana kinerja personil di dalam sebuah organisasi, sehingga nanti memang kita mendapatkan personil yang tepat pada tempat yang tepat seperti itu. Jadi memang mereka bekerja sesuai dengan kapasitas mereka, kemampuan mereka, sehingga penilaian kinerja juga bisa lebih objektif ya, sehingga memang mereka dinilai berdasarkan kualitas mereka. Kemudian ketika kualitas personel ini sudah baik, otomatis kinerja organisasi pun akan berjalan dengan baik seperti itu. Jadi ketika tadi pembagian kerjanya sesuai tupoksinya berjalan dengan baik, mereka mengerjakan dengan baik, otomatis tujuan dari organisasi pun akan berjalan dengan baik seperti itu. Baik teman-teman, sekian materi perkuliahan kita pada hari ini. Saya harap teman-teman nanti bisa mencari referensi lain sehingga bisa memperkaya pengetahuan kita semua. Untuk selanjutnya nanti kita akan lanjutkan ada diskusi di LMS, teman-teman bisa akses LMS, kemudian nanti materi PowerPoint-nya juga akan saya upload di LMS, silakan teman-teman akses. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa menambah pengetahuan kita bersama.
Demikian teman-teman, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.